Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman mengetahui siapakah orang yang pertama kali memasukkan patung-patung berhala di kota Mekah untuk disembah dan sekaligus melencengkan ajaran agama tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapakah orang tersebut? Kita akan membahasnya sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, bangsa-bangsa Arab masih memegang teguh ajaran tauhid yang didakwakan oleh Nabi Ismail alaihissalam dan juga ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, lama-kelamaan ajaran tauhid tersebut luntur dan hanya segelintir saja yang masih memegang teguh ajaran ini, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala untuk disembah. Lalu, siapakah orang ini? Orang yang pertama kali mengenalkan berhala-berhala seperti Hubal, Lata, Manat, dan Uzza kepada orang-orang Arab, khususnya di kota Mekah. Dia adalah Amru bin Luhail dari Bani Khuza'ah. Dia adalah pemimpin kota Mekah pada saat itu. Berawal dari takluknya suku Jurhum di tangan suku Khuza'ah di kota Mekah, dan akhirnya kota Mekah dikuasai oleh suku Khuza'ah. Setelah beberapa generasi turun-menurun, lahirlah Amru bin Luhail ini dari keturunan Bani Khuza'ah, yang dimana Amru ini memimpin pada saat itu, dan berkumpullah padanya kepintaran, kekayaan, kesempurnaan fisik, dan juga memiliki sifat yang dermawan. Salah satu kebiasaan Amru ini pada saat itu adalah ia suka sekali memberi makan seluruh jemaah haji yang datang untuk berhaji di kota Mekah pada saat itu. Tetapi, sayangnya orang ini bukanlah orang yang memahami dan juga mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Amru ini adalah seorang pendatang di kota tersebut. Dia berasal dari Bani Khuza'ah, dari suku penakluk yang menaklukkan suku Jurhum yang selama ini memimpin atau mengelola kota Mekah tersebut, sehingga ia sama sekali tidak memahami ajaran agama tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam secara turun-menurun di kota Mekah. Amru bin Luhail ini pada saat kepemimpinannya di kota Mekah, ia mengeluarkan beberapa keputusan yang dimana keputusan ini telah mengubah ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang terjadi pada saat itu adalah Amru memasukkan berhala-berhala ke dalam kota Mekah untuk disembah. Dan tanpa sadar, hal semacam ini adalah perbuatan menyekutukan Allah di rumah Allah itu sendiri, yaitu Ka'bah. Semua itu bermula ketika Amru ini pergi ke negeri Syam, yaitu negeri yang sekarang kita menyebutnya Palestina, Jordan, Libya, dan Lebanon. Bangsa Arab pada saat itu memang terbiasa berdagang atau berbelanja ke negeri Syam ini untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Pada saat Amru pergi ke negeri Syam dan tiba di negeri tersebut, Amru melihat beberapa orang dari suku Amalik sedang menyembah berhala. Dan Amru pun berkata kepada mereka, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Suku itu pun menjawab, "Patung ini mendekatkan kami kepada Allah, dan bila kami membutuhkan sesuatu, kami pun minta kepada patung-patung ini, seperti meminta anak, harta, meminta keselamatan, atau meminta air bila terjadi kekeringan, dan meminta apa saja yang kami butuhkan." Mendengar perkataan itu, Amru pun sepertinya tertarik dengan hal ini. Sambil berkata, "Kami berasal dari kota Mekah, dan di kota kami tidak ada air, dan itu sudah cukup lama terjadi." Sebagai catatan teman-teman, pada saat Amru ini memimpin kota Mekah, air Zam-Zam pada saat itu telah menghilang dan baru ditemukan kembali jauh sesudah kisah ini oleh Abdul Muthalib.
kakeknya Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Amru pun membeli beberapa patung dan membawanya kembali ke kota Mekah karena ia berpikir, siapa tahu patung-patung ini bisa mendatangkan air buat mereka di kota Mekah. Dan nama patung pertama yang ia masukkan ke dalam kota Mekah adalah patung Hubal. Lalu ia meletakkannya tepat di depan pintu gerbang kota Mekah. Adapun keputusan Amru yang berikutnya adalah ia memerintahkan seluruh penduduk di Mekah untuk menyembah patung Hubal ini agar patung ini bisa mendatangkan air di kota tersebut. Dikarenakan Amru bin Hulail ini pada saat itu adalah seorang raja atau seorang pemimpin, dan juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu sudah mulai memudar di kalangan penduduk Mekah, akhirnya mereka pun mengikuti perintah atau instruksi dari Amru ini untuk menyembah berhala tersebut. Walaupun semua orang di Mekah pada saat itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Secara rububiyah, yaitu percaya Allah sebagai penciptanya, tapi tidak secara uluhiyah atau secara ibadah, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala-berhala. Padahal Allah adalah satu, tempat bergantung segala sesuatu. Selang beberapa waktu, Amru pun mengeluarkan keputusan lagi, yang dimana keputusannya adalah ia memerintahkan setiap suku-suku yang lain yang ada di Mekah untuk memiliki patung sendiri-sendiri. Kemudian, patung tersebut harus diletakkan di depan tiap-tiap suku untuk disembah. Dan berikut ini adalah nama-nama patung yang mereka sembah. Patung Hud disembah oleh suku Halab. Patung Su'a disembah oleh suku Uzail. Patung Yakus disembah oleh suku Toi. Patung Ya'u disembah oleh suku Hamazan. Dan patung Yashar disembah oleh penduduk negeri Yaman. Dan dari kejadian ini menjadi cikal bakal kemusyrikan di kota Mekah. Dan yang lebih menyedihkan lagi, akhirnya seluruh jemaah haji yang datang ke kota Mekah ikut melakukan praktek kemusyrikan ini. Dan mereka pun membawa pulang patung-patung baru dari kota Mekah untuk disembah saat mereka pulang ke negeri-negeri asal mereka. Setelah itu, lagi-lagi Amru ini mengeluarkan keputusan yang baru, berupa instruksi agar seluruh penduduk Mekah menjadikan patung-patung sebagai sumber pendapatan utama mereka, dengan cara membuat dan menjual kepada orang-orang yang pergi haji ke kota Mekah. Tidak menunggu lama, akhirnya jadilah seluruh penduduk kota Mekah menjadi ahli patung, seperti ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Azar, ahli patung di zamannya Raja Zolim, Raja Namrud di Babilonia. Dan patung-patung ini barulah semuanya dihancurkan pada zaman Nabi Muhammad SAW pada saat kejadian pembebasan kota Mekah. Ada satu kejadian yang aneh, ada sepasang patung yang sesungguhnya Amru ini pun tidak tahu menahu kisahnya atau sejarahnya. Kedua patung ini memang ada di Mekah sudah sejak lama, sebelum suku Khuza'ah menguasai kota Mekah. Kedua patung tersebut adalah patung Ishaq dan Nailah. Kedua patung ini adalah dua manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina di dekat Ka'bah. Tapi malah Amru memerintahkan penduduk kota Mekah pada saat itu untuk menyembah kedua patung ini. Dan itulah salah satu bentuk kebodohan Amru sebagai pemimpin kota Mekah pada saat itu. Kisah Ishaq dan Nailah ini terjadi pada saat suku Jurhum masih berkuasa di kota Mekah, yang dimana kedua patung tersebut telah dijauhkan satu sama yang lain oleh suku Jurhum. Mereka pun meletakkan patung Ishaq di Gunung Sokpa dan meletakkan patung Nailah di Gunung Marwah agar menjadi pembelajaran untuk manusia. Barang siapa yang berzina di dekat Ka'bah, maka Allah pun akan mengutuknya menjadi patung. Akan tetapi, kejadian itu jauh sebelum suku Khuza'ah masuk atau menguasai kota Mekah. Jadi, wajar saja bila Amru tidak mengetahui kisah ini dan beranggapan bahwa
orang-orang Mekah dahulu telah menyembah patung, padahal tidak sama sekali. Dan itulah salah satu bentuk kebodohan Amru pada saat dia memimpin kota Mekah. Nabi pun pernah menceritakan bagaimana Amru disiksa di dalam neraka gara-gara perbuatannya itu. Adalah Ibnu Ishaq menjabarkan sebuah hadis. Rasulullah SAW berkata, "Aku melihat Amru menyeret-nyeret ususnya di neraka." Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harth At-Taimi berkata kepadaku bahwa Abu Shalih As-Samman berkata kepadanya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Aqsam bin Al-Ja'un Al-Khuzai, "Wahai Aqsam, aku melihat Amru bin Luhail menyeret-nyeret ususnya di neraka, dan aku tidak melihat orang yang amat mirip dengan orang lain, melainkan engkau dengannya, dan dia denganmu." Kemudian Aqsam berkata, "Barangkali kemiripannya denganku itu membahayakanku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun bersabda, "Tidak, sebab engkau orang mukmin, sedangkan dia orang kafir." Inilah sepenggal kisah Amru bin Luhail, orang yang pertama kali memasukkan patung-patung di Mekah untuk disembah. Dan Nabi pun dengan izin Allah menyaksikan ia disiksa di dalam neraka oleh perbuatannya tersebut. Semoga ini menjadi peringatan buat kita agar kita tidak pernah mencoba untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.